Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 9. Adapun materi kami yaitu perekonomian Indonesia dalam era globalisasi. Langsung saja, saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu tentang prinsip-prinsip perdagangan internasional yang terdiri dari teori perdagangan klasik dan teori perdagangan modern. Teori perdagangan klasik, yaitu yang pertama, teori keunggulan mutlak. Dasar pemikiran teori Adam Smith ini adalah bahwa suatu negara akan melaksanakan spesialisasi dana, negara tersebut memiliki keunggulan absolut dan tidak memproduksi atau melakukan impor terhadap jenis barang lainnya, di mana negara tersebut tidak memiliki keunggulan absolut terhadap negara lain yang memproduksi barang sejenis. Jadi, teori ini menekankan bahwa efisiensi dalam penggunaan input, misalnya tenaga kerja, dalam proses produksi sangat menentukan keunggulan atau daya saing. Tingkat keunggulan diukur berdasarkan nilai tenaga kerja yang sifatnya homogen. Yang kedua, teori keunggulan komparatif. Sering dijumpai bahwa suatu negara yang efisien dalam memproduksikan suatu barang juga efisien dalam memproduksikan barang-barang lain. Menurut David Ricardo, suatu negara hanya akan mengekspor barang yang mempunyai keunggulan komparatif tinggi dan mengimpor barang yang mempunyai keunggulan komparatif rendah. Yang ketiga, teori proporsi faktor produksi. Dasar pemikiran teori faktor-faktor produksi dari Hacker dan Ohlin atau HO bahwa perdagangan antara dua negara terjadi karena adanya perbedaan alam opportunity cost. Antara perpaduan negara tersebut terjadi karena adanya perbedaan dalam jumlah faktor produksi yang dimilikinya. Jadi, teori HO menyatakan bahwa suatu negara akan sebaiknya mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor-faktor produksi yang relatif banyak, sehingga barang-barang tersebut harganya murah. Yang kedua, teori perdagangan modern, yaitu yang pertama, teori keunggulan komparatif. The Comparative Advantage of Nations 1990 yang dikemukakan oleh Michael Porter adalah tentang tidak adanya korelasi langsung antara dua faktor produksi, yaitu sumber daya alam yang tinggi dan sumber daya alam yang murah, yang dimiliki suatu negara untuk dimanfaatkan menjadi keunggulan daya saing dalam perdagangan. Yang kedua, pendekatan alternatif dalam teori perdagangan. Apa yang telah diuraikan sebelumnya adalah teori atau pandangan mengenai perdagangan internasional dari para ekonomi yang disebut mainstream economics, yang bersumber dari pandangan kaum klasik dan neoklasik, yang tidak lain adalah ilmu ekonomi liberal. Dalam kenyataan, menurut pandangan ini, selalu terdapat perbedaan kekuatan ekonomi pihak-pihak yang melakukan perdagangan atau hubungan ekonomi. Ada unsur-unsur kekuasaan monopoli yang bisa merusak harmoni dan keseimbangan seperti yang digambarkan teori neoklasik yang menimbulkan ketidakmerataan dalam pembangunan manfaat perdagangan bisa beraneka ragam. Bismillahirrohmanirrohim. Nama saya Eva Damayanti, NIM 1703030153, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam. Baik, kali ini saya ingin melanjutkan penjelasan tentang globalisasi. Pembahasan yang kedua yaitu kerjasama regional internasional. Pada poin pertama yaitu globalisasi ekonomi, di mana globalisasi ekonomi ini mempunyai 3 bagian. Yang pertama, globalisasi ekonomi dewasa. Globalisasi ekonomi dewasa ini mempunyai gejala globalisasi. Yang pertama, globalisasi terjadi pada kegiatan finansial, produksi, investasi, dan perdagangan.
Yang kedua, proses globalisasi meningkatkan kadar ketergantungan antara negara, menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia. Selanjutnya, gejala-gejala yang menonjol terpisahnya ekonomi primer dengan ekonomi industri, sehingga kegiatan produksi keterbelakangan pengolahan masih melemah. Selanjutnya, poin kedua, faktor globalisasi, di mana faktor penyebab globalisasi ini mempunyai 6 poin. Yang pertama, komunikasi dan transportasi yang semakin canggih. Selanjutnya, devisa yang semakin bebas. Kemudian, ekonomi negara semakin terbuka. Kemudian, penggunaan komparatif dan keunggulan kompetitif di setiap negara semakin terbelakang. Selanjutnya, metode produksi yang berkaitan dengan organisasi manajemen yang efisien. Yang ketiga, kecenderungan dalam globalisasi, di mana kecenderungan globalisasi ini menurut Peter V. Druckford dalam bukunya tentang neoritas menyebut ekonomi dunia sebagai fenomena yang berubah dari internasional menjadi transnasional. Di sini Peter Production ini mempunyai bagian-bagian. Bagian yang pertama, dengan demikian negara atau nation merupakan variabel bersama dengan variabel lainnya. Selanjutnya, yang kedua, globalisasi ekonomi menjadi pertarungan market share dari setiap unit usaha pada skala dunia. Selanjutnya, poin ketiga, menurut John Naisbitt dan Alfred Toffler, ini mempunyai kecenderungan pada trigonal report Harijonoto. Di sini mempunyai 3 poin. Yang pertama, masyarakat dunia dewasa ini sedang berubah dari era industri memasuki ke era industri. Di sini memiliki kecenderungan yang memiliki globalisasi, ketergantungan yang sedang tumbuh, berubah dari formasi hubungan antara negara menjadi interregion antara blok kekuatan, blok-blok ekonomi, dan akhirnya menjadi poin pada negara internasional. Selanjutnya, dampak globalisasi ekonomi. Makin terpisahnya ekonomi primer dengan industri mengakibatkan 5 poin. Yang pertama, penggunaan material dalam industri semakin sedikit. 2, kegiatan produksi pengelola makin melemah. 3, harga komoditi primer merosot karena menurunnya permintaan. 4, akibat robotisasi dalam industri maka kesempatan kerja berkurang, pengangguran meningkat. 5, kaitan antara ekonomi moneter, perbankan yang demikian ekonomi real serta industri atau perdagangan menjadi melemah. Selanjutnya, perundingan GATT dan WTO. Latar belakang berdirinya GATT adalah Perjanjian Nasional Multilateral yang mengandung perdagangan internasional. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari analisa kebijakan dan kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, analisa kebijakan perdagangan. Adapun bagiannya yaitu tersebarnya pasar berskala besar dan diversifikasi produk manufaktur dan produk bernilai tambah tinggi. Tersedianya berrealokasi industri manufaktur dan negara industri maju ke negara berkembang dengan upah buruh yang lebih rendah. Yang kedua, kebijakan bisnis yang dilakukan.
Adapun bagiannya diantaranya yang pertama menarik tenaga ahli yang berpengalaman internasional yang dapat melakukan negosiasi dan mengerti hukum yang berlaku di negara lain. Yang kedua, perlu diusahakan untuk membuka usaha baru dan mengisi peluang yang tersedia. Yang ketiga, tantangan kompetensi yang dihadapi dalam peningkatan efisiensi investasi modal yang makin besar untuk membentuk jaringan internasional dan peningkatan pertumbuhan prasarana ekonomi yang makin cepat. Dan yang ketiga, kebijakan dalam era globalisasi. Adapun bagiannya, komponen dalam penyusunan strategi global, aspek-aspek makro dalam kebijakan global. Yang pertama, deregulasi, prioritas investasi, kemitraan usaha, perubahan orientasi bisnis, kebijakan yang produktif. Aspek-aspek mikro dalam kebijakan global diantaranya sumber dana permodalan, pilihan teknologi, sumber daya manusia, pilihan bidang usaha. Yang kedua, kerjasama ekonomi internasional. Adapun bagiannya yang pertama, kerjasama internasional tahun 2000. Kerjasama di bidang ekonomi memfokuskan agendanya pada upaya mencegah terulangnya kembali krisis ekonomi, mendorong proses pemulihan ekonomi di berbagai negara, meningkatkan kapasitas lembaga internasional dan mempercepat negara anggota keluar dari krisis ekonomi. Yang kedua, kerjasama internasional tahun 2001. Pembahasan pada berbagai forum kerjasama internasional dan regional menitikberatkan pada berbagai upaya untuk mengatasi perlambatan ekonomi melalui kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, penguatan sistem keuangan internasional, regional surveillance sebagai langkah guna memperkuat pencegahan krisis. Yang ketiga, kerjasama internasional tahun 2002. Berbagai lembaga keuangan dan forum kerjasama internasional melanjutkan upaya-upaya memperkuat arsitektur keuangan internasional dan meningkatkan stabilitas keuangan internasional antara lain dengan memperketat pengawasan untuk mencegah terjadinya krisis, meningkatkan keterlibatan swasta dalam mencegah dan menanggulangi krisis,